Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Hakikat Manusia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Afika Bayu Anin Maharani dengan NIM 215231008. Yang kedua ada Setiawati Handayani dengan NIM 215231026. Yang ketiga ada Lia Novita Dewi Sukmawati dengan NIM 215231039. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manusia menurut tinjauan Islam. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki keunikan yang menyebabkannya berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki jiwa yang bersifat rohaniyah, ghaib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain, karena pada manusia terdapat daya berpikir, akal, nafsu, kalbu, dan sebagainya. 1. Pengertian manusia. Pengertian manusia dapat dilihat dari berbagai segi. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu dalam Sanskerta, mens dalam Latin, yang berarti berpikir, berakal, budi, atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Secara biologi, manusia dapat diartikan sebagai sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. 2. Pengertian manusia menurut para ahli. A. Nikolaus D. dan A. Sudiarja. Manusia adalah bineka tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. B. Abinino J. I. Manusia adalah tubuh yang berjiwa, bukan jiwa abadi yang berada atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. C. Upanishads. Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh atau atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan fisik. D. Iwayan Watra. Manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. E. Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. F. R.B. Sentano. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya ciptaannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. G. Paula C.C. dan Janet W.K. Manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu, serta turut menyusun pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. 3. Pengertian manusia menurut agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain Al-Insan, Al-Nas, Al-Abd, dan Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-Nas berarti manusia atau jamak. Al-Abd berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. 3. Pengertian manusia menurut agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain Al-Insan, Al-Nas, Al-Abd, dan Bani Adam, dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-Nas berarti manusia atau jamak. Al-Abd berarti manusia sebagai hamba Allah.
Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia akhirat. 2. Penciptaan manusia dalam agama Islam. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 5. Terdapat 2 ayat Al-Quran yang setidaknya dapat mewakili untuk menunjukkan kepada kita bahwa asal kejadian manusia itu dari tanah. Ayat itu adalah dari surat Sad ayat 71 yang artinya sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dan surat As-Saffat ayat 11 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 12-14. Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Al-Hajj ayat 5. Ayat-ayat di atas menerangkan tahap-tahap penciptaan manusia dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaannya. Begitu pula penggambaran penciptaan Nabi Adam yang Allah ciptakan dari suatu saripati yang berasal dari tanah berwarna hitam yang berbau busuk dan diberi bentuk yang tertera dalam surat Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah ciptakan pula Hawa dari Adam sebagaimana firman-Nya. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya. Az-Zumar ayat 6. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Al-A'raf ayat 189. Dari Adam dan Hawa alaihimas salam inilah terlahir anak-anak manusia di muka bumi dan berketurunan dari air mani yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan hingga hari kiamat nanti. Tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 457. Allah Subhanahu wa taala menempatkan nutfah yakni air mani yang terpancar dari laki-laki dan perempuan dan bertemu ketika terjadi jima dalam rahim seorang ibu sampai waktu tertentu. Dia yang maha kuasa menjadikan rahim itu sebagai tempat yang aman dan kokoh untuk menyimpan calon manusia. Dia nyatakan dalam firman-Nya, bukankah kami menciptakan kalian dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Al-Mursalat ayat 20-22. Dari nutfah, Allah jadikan alaqah yakni sekumpal darah beku yang bergantung di dinding rahim. Dari alaqah menjadi mudghah yakni sepotong daging kecil yang belum memiliki bentuk. Setelah itu, dari sepotong daging bakal anak manusia tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian membentuknya memiliki kepala, 2 tangan, 2 kaki dengan tulang-tulang dan urat-uratnya. Lalu dia menciptakan daging
untuk menyelubungi tulang-tulang tersebut agar menjadi kokoh dan kuat. Ditiupkanlah ruh, lalu bergeraklah makhluk tersebut menjadi makhluk baru yang dapat melihat, mendengar, dan meraba. Dapat dilihat keterangan tentang hal ini dalam kitab-kitab tafsir, antara lain dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan lain-lain. Dari pembahasan di atas, tersadarlah kita bahwa kita tak patut untuk menyombongkan diri karena kita ini adalah ciptaan yang maha kuasa. Ciptaan yang diciptakan dengan sebaik-baiknya, patutlah kita mensyukuri dan beribadah kepadanya. C. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk multidimensi. Dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan, membutuhkan makan, minum, dan kawin. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi. Dimensi ketiga, manusia mempunyai perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki naluri untuk menyembah kepada Tuhannya. Dimensi kelima, manusia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas sehingga mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Dimensi keenam, manusia mampu mengenali dirinya, sehingga ia menyadari siapa pencipta dirinya, bagaimana historis penciptaannya, mengapa ia diciptakan, dan untuk apa ia diciptakan. Di dalam Al-Quran, Allah sebagai zat pencipta manusia menyebutkan beberapa istilah yang menunjuk kepada manusia. 1. Bani Adam. Manusia disebut Bani Adam karena dilihat dari aspek historis penciptaannya, yaitu makhluk ciptaan Allah yang merupakan keturunan Nabi Adam. 2. Basyar. Penyebutan ini sesuai dengan sifat-sifat biologis manusia, yaitu makhluk Allah yang memiliki sifat-sifat fisik, kimia, biologis dalam kehidupannya yang membutuhkan makan dan minum. 3. Insan. Manusia memiliki sifat-sifat psikologis dan kecerdasan, yaitu makhluk yang berpikir dan mampu menyerap ilmu pengetahuan. 4. Anas. Dari aspek sosiologis, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai sifat-sifat dan kecenderungan untuk hidup berkelompok dengan sesamanya, sehingga disebut dengan makhluk sosial. D. Kelebihan manusia dari makhluk lain. Pada prinsipnya, malaikat adalah makhluk yang mulia. Namun, jika manusia beriman dan taat kepada Allah SWT, ia bisa melebihi kemuliaan para malaikat. Ada beberapa alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah SWT. Ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah SWT karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan kepatuhan manusia pada Allah SWT melalui perjuangan yang berat, melawan hawa nafsu dan godaan setan. Keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. E. Fungsi, peran, dan tanggung jawab manusia menurut Islam. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup di bumi mempunyai berbagai fungsi, peran, dan tanggung jawab. Dan Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar dibanding agama-agama yang lain, sudah tentu mempunyai pandangan tersendiri akan fungsi, peran, dan tanggung jawab manusia di bumi. 1. Peran manusia menurut Islam. Peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah diantaranya adalah belajar surat An-Naml ayat 15-16 dan Al-Mu'min ayat 54. Kedua, mengajarkan ilmu Al-Baqarah. Ketiga, membudayakan ilmu Al-Mu'min. Kedua, tanggung jawab manusia menurut Islam. Manusia diserai tugas hidup yang merupakan amanat Allah dan harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. F. Tugas manusia. 1. Tugas manusia sebagai Abdullah hamba Allah.
Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dan dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau makrifah kepadanya. Sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera, akal, dan kolbu. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan terdahulu. Kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Sedangkan arti khalifah adalah menggantikan yang lain. Ada kalanya karena tidak hadirnya orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan atau tidak berfungsinya yang diganti. Misalnya Abu Bakar ditunjuk oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni penerus dari perjuangan beliau dan pemimpin umat yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar, dan seterusnya. Dan ada kalanya karena memuliakan atau memberi penghargaan dan mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.